Halo guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena semua itu gratis. Kali ini Jessica bakal nyanyi buat teman-teman di YouTube channel saya. Dia menunjukkan bakatnya, gimana dia bisa mengapresiasikannya. Yeay. Spesial ya buat itu Kak Hakim. Yeay, 7 juta loh. Pertama kali loh, pertama ya? Iya. Bismillah. Kok ada fales atau apa? Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh si Nabi mencintamu, hingga Nabi lindungi bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Cintamu dikit aja ya. Iya, yeay. Kalau misalnya fales, harap dimaklumi. Iya. Nah, Jessica sudah menunjukkan bakat dia di bidang menyanyi, tapi dia tidak menunjukkan bakatnya di bidang dance. Bahaya ya. Bahaya kalau di sini bisa jatuh nanti kameranya Kak Hakim. Pecah. Enggak deh, kan bagus. Nah, teman-teman, tadi Jessica udah nunjukin bakatnya di bidang menyanyi. Sungguh luar biasa, keren banget. Kak, aku suka banget ditambah gak penari latar belakangnya. Iya, yang bagus tuh penarinya loh. Enggak dong nyanyinya. Tadi Kak coba sampai joget-joget ya. Iya. Oh iya Kak, aku pengen nanya dia juga. Tadi kan udah cerita dari semasa SMA menjadi pesawat penyanyinya segala macam. Tuh, coba gimana langkah selanjutnya Kak gitu? Langkah selanjutnya aku tuh pengennya menginspirasi para generasi milenial ya, terutama para usianya yang di bawah-bawah aku yang baru tamat SMA. Aku itu dulu tamat SMA-nya itu belum langsung kerja loh Kak. Iya, aku nganggur 2 tahun, belum kerja. Aku tuh sempat minder sama teman-teman aku. Teman-teman aku itu dari tamat SMA ada yang langsung kerja, ada yang langsung kuliah, bahkan ada yang nyinyirin aku, kok Jessica udah tamat sekolah belum kerja, belum kuliah, belum apa-apa. Aku cuman jadi seniman waktu itu. Oh, jadi seniman. Iya, aku cuman jadi penyanyi sama penari aja. Tapi gini ya, kalau misalnya untuk memotivasikan banyak orang itu, kita itu jangan malu, jangan sampai minder dengan kekurangan kita. Kita jangan minder, jangan malu. Karena aku dulu ikut di Putri Indonesia Bangka Tengah itu, aku paling pendek. Iya, finalis paling pendek. Wow, tapi Finalis. kamu memberanikan Iya, diri. intinya pokoknya kalau misalnya apapun yang kita lakuin itu dari hati, pasti hasilnya akan insya Allah baik. Karena di karantina itu bukan hanya sekedar kecantikan Iya. dan fisik, tapi pengalaman kita bertemu dengan orang Iya, banyak. Karena terutama di Bangka Tengah itu, Iya. di Bangka Tengah itu kita diajarin banyak tentang 3B itu. Behavior. nanti Ya kita udah, bahas nanti karena kita bahas bakal ya. dengan si Kak Padri Tentang brand beauty behavior. yang semuanya tentang Iya. pageant. Iya, karena di Bangka Tengah itu aku tuh angkatan Kak Padri juga. Oh, iya. Di Bangka Tengah 2016. Di sana itu banyak sih pembelajaran menurut aku yang dapat kita petik tuh. Oke, Kak, kira-kira nih kedepannya Kakak mau gimana sih macam? Kedepannya tuh aku mau nunggu sampai aku lulus wisuda dulu. Wah, Iya. semoga dilancarkan segala macamnya. Iya, amin. Insya Allah. Oh iya, Kakak, tapi Kakak dari SMA sudah kerja juga, nyanyi juga? Aku nyanyi itu dari SD. Oh, dari SD sampai Iya, dari SD. sekarang? Uangnya selalu aku tabung, makanya tadi aku bilang, aku tuh walaupun dulunya ayahku itu PNS, aku tuh nggak pernah yang namanya coba gaji 13 ayahku. Enggak ya? Iya, enggak, karena aku tuh udah dibiasakan dari orang tua aku tuh harus hidup mandiri. Jadi dari kecil itu aku tuh ngambil motor itu, kredit motor dari SMA loh. Dari SMA Iya. kredit motor dengan uang sendiri. Iya, bayar uang sekolah sendiri, kebutuhan aku sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Gimana sih Kak bisa itu Kak?
Emang mau ya? Kenapa gimana ya? Kalau misalnya dari kecil itu kita udah dibiasain hidup mandiri itu, jadi kalau udah gede itu kita jadi mandiri sendiri loh. Ya, kamu mau minta uang sama orang tua juga Malu rasanya. Ibaratnya gini, saya punya baju bagus, punya semua bagus, itu udah kepuasan kita dari hasil kita ya. Aku tuh pernah waktu itu temenan sama teman aku ya, nggak usah dibilang namanya itu. Waktu SMA itu dia itu kalau misalnya nggak diturut sama orang tuanya itu dia marah besar. Sampai waktu aku ke rumah dia, ibunya lagi sholat, dia malah caci maki ibunya lagi sholat karena kemauannya nggak diturutin. Itu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya seandainya nanti kita punya anak ya ataupun kita punya adik, dimandiriin dari kecil itu menurut aku bagus banget. Ya, jadi kalau misalnya udah gede itu nggak nyusahin orang tua lagi. Tuh teman-teman, dari kecil sudah mandiri. Jadi kalau udah gede, teman-teman bisa memberikan contoh yang terbaik buat adik-adik teman ataupun keluarga teman-teman segala macam. Satu lagi ya menurut aku, kalau misalnya kita punya bakat itu harus dieksplor dari masih kecil sih. Jadi bakat itu salah satu hobi juga ya, hobi kita. Kalau misalnya udah gede itu hobi itu bisa menghasilkan uang loh. Menurut aku, karena itu udah jadi pengalaman pribadi aku sendiri sih. Karena apa ya, kalau misalnya bakat itu udah kita kembangin dari kecil, kalau udah gede itu kita tinggal nyalurinnya aja kemana maunya gitu. Kalau misalnya udah gede baru mau kita salurin bakat kita itu, kita bingung loh. Iya benar. Iya bingung mau salurin kemana ini, teman kita juga sedikit gitu. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan juga kalau udah gede juga bukan berarti kita tidak mau memulai ya. Kalau saya sendiri sih pada saat gede itu di berapa ya? Pas saya lulus SMA, saya pada lulus SMA saya baru menampilkan diri di depan umum untuk menari, karena saya ngelihat terinspirasi dari apa itu penampilan sih. Suatu kan saya lihat di panggung nih, suatu saat saya bakal tampil di panggung semegah ini. Maka dari itu dari yang hanya sekedar menonton, tapi aku sudah bisa menyalurkannya. Karena bakat itu diasah dari apa yang kita mau segala macam. Dari hati ya. Dari hati. Karena kalau kita sudah benar-benar itu bakat hobi kita, capek segala macam kayak katakan Jessica tadi enggak terasa banget. Kecuali kalau misalnya kita itu nurutin temen, ya itu beda. Kalau misalnya kita cuman aku mau ini, aku mau itu, tapi nggak dari hati kita, nggak bisa juga. Iya benar-benar bohong. Karena apapun yang kita kerjain mengalir dari hati kita, karena pekerjaan yang ikhlas yang kita lakuin pasti akhirnya akan maksimal segala macam hal. Terus nggak munafik juga ya. Menurut aku sih doa dari orang tua juga. Iya benar. Kan kita harus support juga, orang tua harus support segala macam. Karena aku tahu Jessica biasanya latihan orang tuanya biasa selalu nemenin. Karena nggak mau pulang ya. Karena nggak mau anaknya pulang terlalu malam segala macam, bapaknya, mamanya jemputin segala macam. Karena orang tua pernah support, dan biasanya kita latihan tuh malam banget ya. Malam banget latihannya, tapi kalau orang yang nggak tahu di dunia entertain, mereka pasti bakal berkonotasi negatif. Iya, padahal kami latihan itu benar-benar proses segala macam semaksimal. Bahkan berbulan-bulan ya, bakal berbulan-bulan, hujan-hujanan, bulan puasa itu waktu latihan. Menurut saya sih, tapi susah juga ya kalau misalnya orang yang paham di dunia entertain. Kayak Jessica tadi kan, Jessica bisa menyanyi itu prosesnya panjang kan, proses dari kecil segala pengalaman aku itu dulu masih kecil, apalagi penyanyi ya pasti orang mandanginnya sebelah mata, apalagi penyanyi dangdut ya, dibilang pasti nakal itu, gini-gini, simpanan itu apa. Nah gimana Jessica nyikatin orang seperti itu? Ya teman-teman ya, percaya nggak percaya ya kak, dulu masih kecil aku nyanyi waktu SD itu, aku masih diantar ibu sama ayahku, naik motor dari desa aku ke keliling-keliling panggung itu. Tiap minggu aku naik motor, aku duduk di tengah, ibu aku di belakang sama ayahku yang gonceng, cari alamatnya. Dulu kan belum ada Google Maps, jadi nanya-nanya sama orang di mana yang di mana sih di sini ada hajatan, di mana sih di sini, di gang mana sih ada yang nikahan, kayak gitu. Jadi dari masih kecil aku udah disupport sama keluarga aku, sama ayah aku, sama ibu aku, bahkan dianterin. Jadi ya menurut aku terima kasih juga sih sama orang tua. Oh jadi kalau orang berpandangan negatif tentang kita ya karena orang tua kita juga sudah menemani kita segala macamnya. Jangan dengerin kata orang sih menurut aku. Kalau selagi orang tua kita support, teman-teman kita support, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman aku di Vici Dance, terutama buat semua membernya Vici, Kak Hakim juga salah satunya, Kak Hakim senior aku. Mereka itu support aku banget. Dari mulai dari segi apapun, kami tuh di Vici Dance itu
bukan kayak temen lagi, udah kayak keluarga ya kita Iya ya. bener, keluarga banget, Kehidupan love pribadi banget. kita, curhat tentang kehidupan pribadi kita, curhat tentang masalah-masalah dari hal yang sepele sampai hal yang benar-benar menurut kita penting. Karena menurut aku keluarga kedua aku di Vici Dance ini orangnya dapat dipercaya semua. Iya, Dan sekarang mereka susah-susahnya selalu kita support. ngelewati segala macam proses latihan Iya, segala mereka macam. selalu support aku. Udah kayak kakak sendiri sih, bukan kayak temen lagi. Kamu tahu nggak? Pertama kali aku job sama Jessica itu pada tahun baru. Aku ingat Iya. di Grand Kalau Vela di ya. Grand Vela ya. Dan pada saat latihan, aku nyedokin dia ke Iya, itu waktu itu latihannya, waktu itu markas Vici itu masih di Taman Sari ya, Taman latihannya Sari. masih di Taman Sari, Masih samping panggung rumah dinas lama. wali kota ya, masih panggung lama. Itu latihannya itu dari sore ya kak ya. Dari sore. Waktu itu masih sekolah, semuanya rata-rata ada yang sekolah, ada yang kuliah ya. Iya, aku juga Belum kuliah kerja, sambilan. ya, belum kerja, masih kuliah, masih sekolah. Kalau misalnya udah pulang sekolah sama pulang kuliah langsung ke situ. Aku dulu sekolahnya di Sungai Liat. Oh, saya Iya, lihat. jadi pulang balik. Serius, wow. Ya sih jauh banget aku lihat kok dia ini. Hujan-hujanan. Iya, jadi Kadang-kadang masih pakai baju sekolah ya. Aku ingat banget si Apri juga kayak gitu, sama kayak aku, masih pakai baju sekolah. kalian tahu nggak? Kalian ini yang muda-muda itu selalu menginspirasi saya loh. Saya bilang gini, saya di rumah deket aja, tapi males. Saya bilang kok saya males latihan sih yang deket aja. Sedangkan si spesial Jessica yang bisa ngeliat mereka jauh-jauh ke Pangkal Pinang untuk latihan, mereka semangat. Kok saya kalah dari mereka? Maka dari saya belajar tentang mereka segala macam sehingga memotivasi saya untuk semangat latihan selalu sih. Iya, bagus itu. Karena kalau udah di tempat latihan tuh enak banget sih, ketemu saat kita terus latihan kita juga bercanda, Iya. saling ngobrol segala macam, kelah kesuhnya Keluh kesah. keluh kesah ya Allah, keluh kesahnya kita ini seru banget deh. Kalau di situ, kalau di Vici ini menurut aku ya semua beban aku tuh hilang kalau misalnya Hilang, ketemu teman-temanku di Vici itu. Iya. Mereka itu lucu-lucu banget loh. Lucu-lucu banget tingkat-tingkat mereka. Buat kita itu lupa akan masalah kita, terus kita curhat, nangis-nangis, ketawa ketiwi, banget. Nanti kami bakal cerita nih sama yang ketuanya. Iya. Mbak Sandi kan bakal cerita abang. Iya, next ini ya, next kontennya ya. kontennya. Nah, Jessica, kira-kira pesan Jessica untuk kepada remaja ya agar selalu berkualitas segala macam dari SD, SMP, SMA ini apa nih? Pesan-pesan aku itu tadi, kita tuh jangan malu, jangan minder sama kekurangan kita. Yang pertama, jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Terus yang kedua itu hilangkan sifat ego kita, hilangkan sifat males-malesannya kita, hilangkan sifat yang gimana ya, angkuhnya kita terhadap orang. Karena kita itu makhluk sosial ya. Iya. Kita itu perlu sama teman-teman kita, perlu sama orang. Jangan malu untuk minta tolong sama orang, jangan malu untuk ngucapin terima kasih sama orang. Menurut pengalaman pribadi aku sendiri, dari ketiga poin itu penting banget loh untuk kita, biar kita lebih maju. Walaupun kita nggak punya bakat, minimal kita ramah sama orang tuh udah baik sama kita. Iya, ibaratnya sejahat-jahatnya kita, kalau kita baik sama orang pasti akan terlalu baik. Tapi kalau kitanya pelit segala Angkuh sama macam, orang, aku semua iya. orang udah ngeliat kita ya. Makanya intinya itu ramah aja sama Iya, orang. Kalau betul. misalnya kita baik sama orang, walaupun orang itu nggak balesnya baik sama kita, Allah bisa balas baik sama Iya kita. benar, nanti kita berbaik kita harus baik hati. Nah tadi saya sudah dengar cerita perjalanan karir kakak segala macam, dan kita berharap kedepannya makin melanjut dan menjadi Amin. seorang sosok wanita yang selalu menginspirasi. Amin. Nah kali ini kita akan berkisah dengan si teman saya satu lagi, si Padri, tentang pertejenan Bangka Belitung dan pengalaman kami bertiga. Nah buat teman-teman jangan kemana-mana, selalu tune di YouTube channel saya Hakim Saifullah. Buat teman-teman please kasih subscribe-nya, like serta komen dan share apabila ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you sudah datang ke YouTube channel saya. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like serta komen. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye bye.